Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kelarutan dan gejala distribusi. Pada pemaparan materi kali ini, kita akan membahas tentang kelarutan, sebagai contoh dalam membuat larutan air gula. Kita membutuhkan gula yang mempunyai rumus C12H22O11 dan air yang mempunyai rumus molekul H2O. Bagaimana kelarutan gula di dalam air? Apakah semua gula dapat larut di dalam air? Maka dari itu, yuk simak penjelasan berikut. Pernahkah kalian membuat larutan air gula? Ketika sedikit gula ditambahkan ke dalam segelas air, maka gula tersebut akan larut sempurna ke dalam air. Namun, bagaimana jika semakin banyak gula ditambahkan ke dalam segelas air? Maka akan menyebabkan endapan. Hal ini disebut dengan larutan jenuh, yang memiliki arti air tidak dapat lagi melarutkan gula. Jika sudah terbentuk larutan jenuh, berapapun jumlah gula yang kita tambahkan ke dalam segelas air, gula tersebut hanya akan tenggelam di dasar air sebagai endapan kristal. Jadi, dapat diartikan, kelarutan adalah jumlah maksimal zat yang terlarut dengan jumlah pelarut tertentu. Kelarutan atau solubility disimbolkan dengan S dan dinyatakan dalam mol per liter. Kelarutan dapat disebut juga dengan kemolaran dalam larutan jenuhnya. Larutan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, larutan jenuh. Larutan jenuh adalah suatu peristiwa di mana larutan yang mengandung zat terlarut sudah mencapai titik maksimum konsentrasinya. Yang kedua, larutan kurang jenuh. Larutan kurang jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarutnya. Dan yang terakhir, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang sudah tidak dapat melarutkan zat terlarut lagi, atau telah melewati titik maksimum konsentrasinya dan menimbulkan adanya endapan. Kelarutan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, jenis pelarut. Tidak semua senyawa dapat larut dalam air, karena senyawa nonpolar tidak dapat larut dalam senyawa polar. Yang kedua, suhu. Kelarutan zat padat meningkat ketika suhu dinaikkan. Jika suhu naik, jarak antar molekul zat padat menjadi renggang, sehingga ikatan menjadi mudah lepas akibat gaya tarik-menarik molekul air. Yang ketiga, pengadukan. Pengadukan dapat menyebabkan tumbukan antara partikel suatu zat dengan pelarut menjadi lebih cepat, sehingga zat mudah larut dalam pelarut. Selanjutnya yaitu pembagian tipe kelarutan. Yang pertama, kelarutan gas dalam cairan, yang kedua, kelarutan cairan dalam cairan, dan yang ketiga adalah kelarutan zat padat dalam cairan. Yang pertama yaitu kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan adalah konsentrasi gas terlarut ketika berada dalam keseimbangan dengan beberapa gas murni di atas larutan. Kelarutan tergantung pada tekanan, suhu, keberadaan garam, dan reaksi kimia yang kadang-kadang dialami gas dengan pelarut. Selanjutnya, perhitungan kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan dapat dinyatakan dengan inverse konstan hukum Henry A atau dengan koefisien absorpsi Bunsen A. Koefisien Bunsen didefinisikan sebagai volume gas dalam liter, yaitu direduksi menjadi kondisi standar O derajat Celcius dan tekanan 760 mm. Yang larut dalam 1 liter pelarut di bawah tekanan parsial 1 atmosfer gas pada suhu tertentu. Selanjutnya, rumus untuk perhitungan kelarutan yaitu V gas STP per V sol sama dengan alpha P. Selanjutnya yaitu pengaruh tekanan. Tekanan gas di atas larutan merupakan pertimbangan penting dalam larutan gas karena mengubah kelarutan gas terlarut dalam kesetimbangan. Pengaruh tekanan terhadap kelarutan suatu gas dinyatakan dalam hukum Henry yang menyatakan bahwa dalam larutan yang sangat encer, pada suhu tetap konsentrasi gas terlarut sebanding dengan tekanan parsial gas di atas larutan pada kesetimbangan. Tekanan parsial gas diperoleh dengan mengurangkan tekanan uap pelarut dari tekanan total di atas larutan. Jika C adalah konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut, dan P adalah tekanan parsial dalam milimeter gas tak terlarut di atas larutan, maka hubungan Henry dapat ditulis sebagai C2 sama dengan sigma P. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu. Suhu juga memiliki pengaruh yang nyata pada kelarutan gas dalam cairan.
Dengan meningkatnya suhu, kelarutan sebagian besar gas menurun karena kecenderungan gas yang lebih besar untuk mengembang. Sifat pemuaian ditambah dengan fenomena perakiraan mengharuskan apoteker berhati-hati dalam membuka wadah larutan gas di iklim hangat dan di bawah kondisi suhu tinggi lainnya. Selanjutnya yaitu penggaraman. Pengasinan gas sering dibebaskan dari larutan yang dilarutkan dengan memasukkan elektrolit seperti natrium klorida dan kadang-kadang dengan non-elektrolit seperti sukrosa. Fenomena ini dikenal sebagai salting out. Efek penggaraman dapat ditunjukkan dengan menambahkan sedikit garam ke dalam larutan berkarbonasi. Pelepasan gas yang dihasilkan disebabkan oleh daya tarik garam atau non-elektrolit yang sangat polar untuk molekul air yang mengurangi densitas lingkungan berair dan berdekatan dengan molekul gas. Kelarutan cairan dalam cairan. Yang pertama yaitu larutan ideal. Suatu larutan dikatakan ideal bila partikel solut dan partikel solvent tersusun secara acak. Tidak ada efek kalor dalam proses pencampurannya. Dalam larutan biner, proses pencampuran tidak terjadi ketika energi interaksi antara partikel solut dan partikel solvent sama dengan energi interaksi antara partikel solut dan partikel solvent. Secara umum, solusi ideal mematuhi hukum Raoult. Yang kedua yaitu larutan nyata atau tidak ideal. Larutan biner yang terdiri dari dua komponen zat terlarut A dan pelarut B. Jika gaya tarik-menarik antara A dan B tidak sama dengan gaya kohesif antara A dengan A dan B dengan B, maka proses disolusi akan menimbulkan efek pemanasan atau kalor. Dalam situasi ini, solusinya dikatakan tidak ideal. Larutan tidak ideal dibagi menjadi dua, yaitu deviasi negatif dan deviasi positif. Deviasi negatif terjadi jika gaya tarik antara A dan B lebih besar daripada gaya tarik antara A dan A atau B dan B. Maka, proses larutan merupakan reaksi eksoterm dengan delta HL kurang dari 0. Hal ini dapat menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap yang dihitung dengan cara hukum Raoult. Contohnya yaitu campuran antara aseton dan kloroform. Sedangkan, deviasi positif terjadi jika gaya tarik antara A dan B lebih lemah daripada gaya kohesi antara masing-masing komponen. Maka, delta HL lebih besar daripada 0. Larutan merupakan reaksi endotherm. Akibatnya, tekanan uap larutan lebih tinggi daripada tekanan uap yang dihitung menggunakan hukum Raoult. Contohnya adalah larutan ether C2H52O dan karbon tetraklorida CCl4. Selanjutnya, kelarutan zat padat dalam cairan, di mana dipengaruhi oleh temperatur, penambahan zat terlarut lain, polaritas pelarut, konstanta dielektrit pelarut, pH larutan, ukuran partikel, ukuran molekul, dan juga polimorfisme. Di sini yang akan dibahas mengenai larutan ideal. Disebut sebagai larutan ideal karena kelarutan tidak dipengaruhi oleh sifat pelarut, melainkan dipengaruhi oleh suhu percobaan, titik leleh zat padat, dan kalor lebur molar atau yang disebut dengan delta HF, yaitu panas yang diserap ketika zat padat meleleh. Larutan ideal tidak dipengaruhi oleh sifat dari pelarut tersebut. Dari persamaan larutan ideal oleh Hildebrand dan Scott dapat dituliskan sebagai berikut, di mana X2 merupakan fraksi mol dari zat terlarut, delta HF merupakan kalor lebur molar, R merupakan bilangan Avogadro yang nilainya telah ditetapkan sebesar 1,987, T0 merupakan titik leleh zat terlarut dalam satuan derajat Kelvin, dan T merupakan temperatur mutlak dari larutan. Yang kedua merupakan larutan non-ideal, di mana aktivitas zat terlarut dalam suatu larutan dinyatakan sebagai konsentrasi dikalikan dengan koefisien aktivitas. Apabila konsentrasi dinyatakan dalam fraksi mol, maka besarnya zat terlarut dalam larutan dapat ditulis A2 sama dengan X2 dikalikan dengan gamma 2 sebagai persamaan 1, di mana gamma 2 merupakan koefisien aktivitas rasional. Dari persamaan 1 tersebut dapat diubah ke dalam bentuk log menjadi log A2 sama dengan log X2 ditambah log gamma 2, di mana merupakan persamaan 2. Dalam larutan ideal, A2 sama dengan X2 pangkat I, karena gamma 2 sama dengan 1, sehingga larutan ideal dapat ditulis sebagai berikut, sebagai persamaan 3.
Nah, maka persamaan 2 dan 3 apabila digabungkan menjadi sebagai berikut. Proses pemindahan molekul pada fase terlarut dan menyimpannya dalam pelarut dapat terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, pemindahan molekul dari fase solut pada suhu tertentu. Kerja yang dilakukan membutuhkan pemecahan ikatan antara molekul-molekul yang berikatan, yakni sebesar W22. Kedua, pembentukan lubang dalam solvent yang cukup besar agar dapat menerima molekul dari solut. Kerja yang dilakukan pada tahap ini yakni sebesar W11. Terakhir, molekul solut ditempatkan di dalam lubang pada solvent, dan usaha yang diperoleh atau penurunan energi potensial sebesar min W12. Lubang dalam solvent sekarang tertutup dan terjadi tambahan penurunan energi sebesar W12. Maka, usaha neto dalam tahap ketiga ini sebesar min 2W12. Yang terakhir, kelarutan elektrolit kurang larut. Kelarutan elektrolit kurang larut dapat dinyatakan dengan tetapan yang disebut hasil kali kelarutan atau yang disingkat dengan KSP. Persamaan kelarutan untuk basa lemah sebagai berikut, di mana S merupakan konsentrasi obat yang mula-mula ditambahkan sebagai garam. S0 merupakan kelarutan molar basa bebas dalam air. pH merupakan pH di mana di atas pH tersebut obat mulai mengendap sebagai basa bebas.